Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج ما أنا فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, rasa syukur dari diri kita sebagai seorang hamba atas karunia dan kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nikmat panjang umur dalam taat kepadanya, nikmat diberikannya kemudahan di dalam rizki dan pekerjaan kita, nikmat dijadikannya kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu beristiqamah di dalam menunaikan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, serta menghidupkan daripada sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut itu semua bisa menjadi sebuah kebaikan yang Allah akan berikan kepada kita, tidak hanya di dalam kehidupan dunia tapi insyaallah di dalam kehidupan akhirat kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah kita limpah curahkan keharibaan junjungan alam kekasih Allah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang menjadi umatnya, kita yang menjadi orang-orang yang berjalan di atas syariat dan sunnah beliau, di mana kita memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala dapat menyatukan kita, mengumpulkan kita bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan melanjutkan daripada pelajaran-pelajaran kita di dalam kitab Safinatun Najah, di mana sekarang kita telah masuk kepada fasal fi bayan mujibatul ghusla. Kita masuk kepada fasal yang menerangkan tentang beberapa perkara-perkara bagi seseorang ketika mereka diwajibkan untuk mandi. Dikatakan mujibatul ghusli sittatun. Hal-hal yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi itu ada 6 perkara. Sebelum kita masuk kepada perkara-perkara tersebut, marilah kita melihat makna daripada mandi itu sendiri. Dikatakan bahwa mandi secara etimologi bahasa adalah isalatul ma'ala syai'in badanan au nahuhu biniyatin amla. Makna daripada mandi secara bahasa adalah mengalirkan air atas sesuatu daripada badan kita dengan niat ataupun tanpa niat. Jadi mengalirkan air kepada badan kita atau kepada sesuatu yang kita siramkan kepadanya air dengan dibarengi dengan niat ataupun tidak. Itu yang dikatakan mandi secara bahasa. Sedangkan secara syar'i, sailanil ma' ala jami'il badan biniyatin makhsusah. Makna secara syar'i, mandi adalah mengalirkan air ala jami'il badani, kepada seluruh badan kita, biniyatin makhsusah, dengan niat tertentu. Yang kita akan bicarakan di sini adalah mandi wajib, berbeda dengan mandi-mandi sunnah yang begitu banyak jumlahnya. Kemudian wal aslu fi wujubihi, perintah daripada mandi ini sendiri seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, wa in kuntum junuban fattaharu.
Wa in kuntum junuban fattaharu, kata Allah. Ya, jadi apabila kalian sedang dalam keadaan berjunub atau sedang dalam keadaan berhadas besar, fattaharu, maka Allah memerintahkan kepada mereka untuk bersuci. Nah, bersuci dalam arti kata untuk mandi di dalam menghilangkan hadas besar mereka. Nah, di sini disebutkan wa dzakaraha wa lam yadhkur kaifiyatiha wa sababu fi dzalik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang-orang yang beriman apabila kita sedang dalam keadaan berhadas, itu hadas besar, maka diwajibkan bagi kita untuk mandi di dalam menghilangkan hadas tersebut. Akan tetapi di dalamnya walam yudhkar kaifiyatuha. Tidak disebutkan bagaimana kaifiyahnya. Tidak disebutkan bagaimana tata cara bagi kita untuk mandi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dan sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan disebutkan juga bahwa annal ghusla min syara'il qadimah. Dikatakan juga bahwa perintah mandi ini merupakan syariatul qadimah, merupakan syariat terdahulu. Artinya perintah bagi kita untuk mandi tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya saja. Ya, perintah untuk mandi ini telah Allah perintahkan kepada nabi-nabi terdahulu ataupun kepada umat-umat di antara mereka. Makanya dikatakan annal ghusla min syara'il qadimah. Ini merupakan syariat terdahulu. Wa anna ahlal jahiliyah, dan mereka orang-orang jahiliyah pada masa dahulu kanu yaghtasiluna minal janabah. Mereka itu mandi ketika mereka selesai daripada junubnya atau janabahnya. Lama kana indahum bagiyatun min dini Ibrahim alaihissalam. Karena masih tersisa di antara amaliyah yang mereka lakukan atas apa yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walidhalika lam yudah kaifiyatuha. Oleh karena itu tidak dijelaskan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana caranya bagi kita untuk mandi secara sempurna. Li'annaha indahum ma'rufah. Kalau mandi untuk mereka itu satu hal yang mereka kenal, satu hal yang mereka tahu, gitu. Bi'aksil wudu, berbeda dengan berwudu. Karena berwudu ini salah satu min khasaisi hadhil ummah, salah satu kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala juga jadikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wajibul ghusla bi'ihda'i umuri sittah, dan diwajibkan bagi seseorang untuk mandi apabila terdapat daripada 6 perkara di sini. Ya. Dan ini berlaku ala rijali wan nisa. Ini berlaku tidak hanya untuk laki-laki saja, tapi juga untuk perempuan. Thalathatun yashtariku fiha rijali wan nisa. Dari keenamnya ini ada 3 perkara yang memang memiliki keterikatan antara laki-laki dan perempuan. Seperti apa? Disebutkan di sini, wahia dukhulul hasyafata fil farji, yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wa khurujul mani, keluarnya mani, dan yang ketiga wal maut, kematian. Nah, inilah yang memiliki keterkaitan untuk laki-laki dan perempuan, di mana diwajibkan bagi keduanya untuk mandi di dalam menghilangkan hadas besarnya. Wa thalathatun takhtassu bin nisa, dan kemudian sisa 3-nya lagi ini itu hanya dikhususkan bagi mereka kaum wanita. Apa itu yang pertama? Dikatakan wahiyal haid. Yang pertama adalah haid, kemudian wan nifas, dan yang ketiga adalah wal wiladah, melahirkan. Nah, ini alladzi yakhtassu bin nisa, yang dikhususkan bagi mereka kaum perempuan. Jadi keseluruhannya berjumlah 6. Ya, berjumlah 6 yang dimana apabila terdapat daripada salah satu daripada ke-6-nya ini, diwajibkan bagi mereka untuk mensucikan diri mereka dengan cara mandi hadas besar. Kita akan melihat perkara yang pertama sekarang daripada ke-6 perkara yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi.
Wa awwalu hadhil asbab allati tujabul ghusla dzakaraha al-musannif, di sini dikatakan salah satu sebab yang diwajibkan bagi mereka untuk mandi yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Ilaju al-hasyafati fil farji. Apa makna ilaj? Di sini dikatakan oleh para ulama makna ilaj ay wusul. Jadi makna ilaj itu artinya sampai. Bisa juga diartikan makna ilaj di sini artinya dukhul, masuk, ya. Apa yang sampai atau masuk ini? Al-hasyafah. Apa yang disebut dengan hasyafah? Al-hasyafah adalah wahya ra'sud dzakar. Hasyafah adalah kepala daripada kemaluan seorang laki-laki apabila ilaj sampai atau dimasukkan ke dalam kemaluan perempuan, qadruha, sebahagian, min faqiduha min hayyin wadih, atau secara keseluruhan, dan itu dilakukan oleh orang yang hidup, dan kemudian jenis kelaminnya juga diketahui, fil farji, dan itu dilakukan kepada kemaluan seorang wanita, maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi. Jadi dikatakan ilajul hasyafati fil farji. Jadi apa yang disebut dengan farji di sini? Farji itu adalah kemaluan wanita. Dan dimaknai oleh para ulama ay ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja'i minal farji. Apabila seorang laki-laki di mana mereka memasukkan daripada kemaluan mereka kepada kemaluan seorang wanita sampai kepada batasan yang disebutkan oleh para ulama ahli fikih ila ma la yajibu ghusluhu fil istinja' minal fajri. Pada bagian terdalam yang di mana bagian tersebut tidak wajib bagi seorang wanita untuk membasuhnya ketika mereka beristinja. Jadi apabila hasyafah itu sampai kepada farjinya seorang wanita, sampai kepada batasan di mana tidak diwajibkan untuk membasuhnya ketika mereka beristinja, maka perkara yang pertama inilah yang mewajibkan bagi mereka untuk mandi. Sawa'an akana kubulan dzalikal fard au duburan. Baik itu dilakukan dikubul, kemaluan depan, au duburan, atau dubur, kemaluan belakang. Walau min bahimatin wa mayyitah, walaupun kepada bahimah, seekor hewan, binatang, wa mayyitah, dan juga kepada orang yang sudah meninggal. Jadi hukumnya tetap, apabila seorang laki-laki mereka melakukan hubungan dengan seekor binatang, billah, ya, maka ada kewajiban di situ pada akhirnya. Atau seorang laki-laki yang melakukan hubungan badan dengan seorang wanita yang telah diketahui kematiannya. Nah, ketika mereka memasukkan daripada hasyafah mereka ke dalam kemaluan daripada seekor binatang atau seorang wanita yang telah diketahui kematiannya ini, maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi. Bimujarad dukhul. Jadi ketika sampai, walaupun tidak sampai keluar mani, akan tetapi ketika itu telah masuk dan sampai kepada kemaluan keduanya tadi itu, maka kewajiban untuk mandi ada pada diri mereka. Makanya dikatakan pula di sini wa kharaja bil hayy. Tadi kan dikatakan adalah hayyin wadih. Ini dilakukan oleh orang yang hayy, orang yang hidup. Wadih di sini maknanya jenis kelaminnya itu dapat diketahui. Jelas. Kalau dia laki-laki ataupun dia seorang perempuan. Nah, itu yang disebut dengan wadih. Wa kharaja bil hayy, pengecualian daripada orang yang hidup adalah al-mayyit sekarang. Falau istudkhila dzakara mayyit fi farji lam yajibul ghusla. Nah, di sini ulama mengatakan falau istudkhila dzakara mayyit, apabila ada seorang wanita sekarang. Seorang wanita di mana dia memasukkan daripada kepala kemaluan seorang laki-laki yang telah meninggal. Istudkhila dzakara mayyit. Memasukkan daripada kepala kemaluan seorang laki-laki yang sudah meninggal fil farji. Di dalam kemaluannya, maka lam yajibul ghusla. Maka tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Gitu. Jadi tidak diwajibkan untuk mandi. Karena yang dikatakan tadi adalah hayyin wadih. Itu dilakukan oleh orang yang hidup, bukan oleh orang yang sudah mati. Nah, berbeda kalau andai kata seorang laki-laki yang melakukannya.
Seorang laki-laki yang melakukan itu nanti pada akhirnya akan berbeda hukumnya. Makanya sini ulama mengatakan, falau istudkhila dzakara mayyit fi farji lam yajibul ghusla. Maka tidak diwajibkan baginya untuk mandi. Wa kharaja bil wadih, dan pengecualian daripada wadih di sini adalah khuntha muskil. Apa yang dimaksud dengan khuntha muskil? Yang dimaksud dengan khuntha muskil di sini adalah seseorang yang memiliki kemaluan ganda. Jadi satu orang tapi dia memiliki dua alat kemaluan. Kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan. Inilah yang disebut dengan khuntha muskil. Wa sawa'un anzala al-mani aw la yanziluhu fa innahu bimujarrad sukutil farj yajibul ghusla. Jadi bimujarrad, ketika kemaluan itu sampai kepada kemaluan seorang laki-laki sampai kepada kemaluan seorang wanita, baik keluar mani ataupun tidak keluar mani, maka dikatakan yajibul ghusla, diwajibkan baginya untuk mandi. Ala rijalil wal mar'ah, bagi seorang laki-laki dan perempuan. Jadi ada anggapan dari sebagian orang yang mengatakan, ketika kami melakukan hubungan badan dengan istri kami tidak sampai keluar mani. Hanya kami memasukkan kemaluan kami ke dalam kemaluan istri kami, tidak sampai keluar mani. Apakah kami diwajibkan untuk mandi? Tetap diwajibkan untuk mandi, walaupun tidak keluarnya mani. Nah, dari mana kita bisa mengatakan bahwa dia tetap diwajibkan untuk mandi? Karena apa? Karena masuk tadi itu ilaj. Pada kalimat yang tadi awal kita katakan ilajul hasyafah, masuknya kemaluan seorang laki-laki ke dalam kemaluan seorang wanita. Hal inilah yang menyebabkan dia, laki-laki ataupun wanita, untuk mandi walaupun dia tidak keluar daripada air mani. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah haditsnya, idzal taqa khitanan, kata Nabi. Idzal taqa, apabila bertemu al khitanan. Khitanan itu dua alat kemaluan yang sudah dikhitan. Maksudnya kemaluan di sini laki-laki dan perempuan. Au masal khitan al khitan wajabal ghusla. Jadi apabila bertemu kemaluan laki-laki dan perempuan, maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi. Nah, ini adalah asbab yang pertama daripada diwajibkannya bagi seseorang untuk mandi besar. Kemudian atsani, yang kedua, wa khurujul maniyyi. Yang mewajibkan bagi seseorang untuk mandi adalah keluarnya air mani. Zuhuruhu ila kharijil hasyafa min dzakari fi halatin naum aw yaiqadhah. Jadi tampaknya daripada mani tersebut di kepala kemaluan daripada seorang laki-laki fi halatin naum, baik itu terjadi ketika dalam keadaan tidur awil yaqadhah, ataupun terjadi ketika mereka dalam keadaan tersadar. Wa mitluhu al-untha, dan sepertinya bagi mereka juga untuk kaum perempuan sama. Nah, jadi kalau bagi kaum perempuan ada sedikit perbedaan daripada sifatnya saja, gitu ya. Sifat daripada cairan air mani tersebut perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Makanya dikatakan amma mani, ya. Jadi kalau seseorang ingin mengenali apakah cairan tersebut dikatakan sebagai mani ataupun bukan, nah kita bisa melihat daripada sifatnya. Di sini dikatakan amma mani fahuwa ma'un abyad. Dikatakan bahwa mani ini adalah cairan yang berwarna abyad, putih. Ya. Thakhinun, dan dia juga kental. Fir rajuli, bagi seorang laki-laki. Jadi sifat daripada cairan air mani bagi seorang laki-laki adalah ma'un abyad thakhinun. Ya, jadi dia cairan yang berwarna putih kemudian kental. Wa fil mar'ah, dan untuk mereka kaum perempuan itu berbeda sifatnya. Nah, di sini dikatakan sedangkan bagi mereka kaum perempuan ma'un asfar. Jadi cairan yang warnanya lebih kekuningan. Jadi yang berwarna kuning raqiq, dia tidak kental. Dia lebih cair ketimbang laki-laki. Nah, ini perbedaan sifat daripada cairan air mani yang keluar daripada laki-laki ataupun perempuan. Kemudian
cara lain bagi kita untuk mengenali daripada sifat bahwa ini adalah air mani. Kita mengatakan bahwa ini adalah air mani, dikatakan oleh para ulama, yatadaffaqu fi hali khurujihi, di mana ketika cairan itu keluar, dia keluar dengan cara menyembur. Tadaffaq, gitu ya. Jadi dengan cara menyembur. Duf'ah ba'da duf'ah, yang dimana cairan tersebut tidak keluar seperti layaknya seperti apa? Orang ketika buang air kecil. Tidak. Makanya dikatakan duf'ah ba'da duf'ah. Jadi keluar, kemudian sesaat ada jeda, baru kemudian keluar lagi. Nah, itu yang disebut dengan duf'ah ba'da duf'ah. Nah, itu kalau andai kata keluarnya seperti itu, maka kita bisa mengatakan bahwa cairan yang keluar adalah mani. Kemudian yakhruju bisyahwah. Ini juga salah satu tanda. Ketika seseorang mengeluarkan air mani, pada saat ketika mereka sudah sampai kepada batasan tinggi daripada syahwat mereka. Makanya yakhruju bisyahwah. Keluar ketika mereka sudah sampai pada tingkatan syahwat yang paling tinggi. Wa yataladzadu bi khurujihi. Dan cara bagi kita untuk mengenalinya juga bahwa ini dikatakan sebagai air mani adalah taladzadu bi khurujihi. Ketika keluar kita merasakan adanya kenikmatan. Nah, itu makanya dikatakan oleh para ulama taladzadu bi khurujihi. Itu kita bisa mengatakan bahwa itu adalah air mani. Wa ya'aqibu khurujihi futur. Dan kemudian setelah keluar daripada cairan air mani tersebut, maka kita akan merasakan letih dan lelah. Nah, ini merupakan sifat ataupun tanda-tanda bagi diri kita untuk mengenali mana yang dikatakan sebagai air mani dan mana bukan. Dan kemudian, sifat yang lain bagi diri kita untuk mengenali daripada air mani ini adalah waraihatuhu rutban karaihati tala'il gariba min raihati ajinil bur. Bau daripada cairan tersebut ketika dia basah, para ulama mensifatkan itu seperti bau daripada adonan tepung gandum. Gitu ya. Jadi baunya itu seperti adonan tepung gandum, ajinil bur, disebutnya begitu. Itu kalau keadaannya masih basah. Wayabisan, apabila sudah mengering, maka bau daripada cairan mani tersebut karaihati bayadil bait dujaj. Itu baunya seperti putih telur. Nah, ini merupakan sifat-sifat daripada mani. Faya'rifu bi sifatin wahida min sifatin thalatha, dan kita bisa mengetahui gitu ya, dengan satu sifat daripada beberapa sifat tadi nih, 3 sifat yang disebutkan. Idza la yustaratu ijtima'uha kulluha fi. Jadi tidak menjadi syarat ketika keluarnya cairan daripada kemaluan kita, tidak menjadi sebuah syarat semuanya harus ada. Itu. Oh, 3-tiganya syaratnya harus ada, baru bisa dikatakan sebagai air mani. Tidak seperti itu. Walaupun syaratnya hanya ada satu saja, itu cukup dikatakan bahwa cairan yang keluar adalah air mani. Jadi tidak harus semua syaratnya. Makanya dikatakan di sini, idh la yustaratu ijtima'uha kulluha fi. Falau wujidat wahidah kafa. Jadi kalau andai kata dari ketiganya, tapi hanya ada satu tanda doang nih yang kita rasakan. Apa yang kita rasakan? Keluarnya itu duf'ah ba'da duf'ah. Keluarnya itu menyembur tetapi ada jeda. Begitu, nggak sekaligus. Nah, maka hanya kalau andai kata hanya tanda ini saja, maka kita bisa meyakini bahwa yang keluar itu adalah air mani. Fa in istamat hadhihi sifat aw ba'daha aw faqadat illa wahida minha kana maniyan mujiban lil ghusli. Apabila terdapat satu tanda saja daripada beberapa tanda yang tadi telah disebutkan, maka diwajibkan bagi mereka untuk mandi. Fa in fuqidat jami'aha falaysa bimani. Kalau andai kata dari tadi ketiga tuh syarat tadi tuh dan tanda tersebut tidak ada semuanya, maka cairan yang keluar dari kemaluan kita falaysa bimani, bukan dikatakan sebagai mani. Wala yajibul ghusla minhu, maka pada akhirnya tidak diwajibkan bagi kita untuk mandi. Gitu ya. Karena kan nanti ada cairan yang disebut dengan madhi. Jadi ada cairan juga yang disebut dengan wadi. Ya, jadi ada 3, mani, kemudian madhi, kemudian wadi. 3 nih. Dan berbeda-beda sifatnya. Kalau madhi itu, apa yang disebut dengan madhi?
Madi itu adalah huwa ma'un abyad. Dia cairan yang berwarna putih, kemudian dia juga raqiqul lazij, lengket, ya. Yakhruju 'inda syahwa bila syahwa. Jadi madi itu keluar ketika seseorang belum mencapai puncak syahwatnya. Itu. Jadi madi itu keluar ketika seseorang belum mencapai puncak syahwatnya. Dan madi ini najis. Berbeda dengan mani. Kalau mani itu tahir. Makanya dikatakan wa hukmu mani taharah. Itu. Jadi mani itu suci. Kenapa mani dikatakan suci? Li'anna aslul bashar. Karena manusia itu asalnya dari apa? Dari mani. Makanya mani itu dikatakan suci. Berbeda dengan madi. Nah, madi ini najis. Dan madi itu keluar sebelum inda syahwa bila syahwa. Sebelum syahwat itu mencapai kepada puncaknya. Wala yatadaffaku hal khurujihi. Dan keluarnya itu berbeda dengan mani. Dia keluar aja. Tanpa tadafuk. Tanpa menyembur. Seperti itu. Wala yu'aqibul futur. Dan juga keluarnya madi itu tidak menyebabkan seseorang merasa letih. Tidak menyebabkan seseorang merasa lelah seperti pada umumnya ketika seseorang keluar mani. Nah, ini madi. Kita bisa melihat perbedaannya. Jadi antara mani dengan madi. Nah, kemudian apa yang disebut dengan wadi? Yang ketiga. Yang disebut dengan wadi adalah ma'un abyad. Di cairan yang berwarna putih juga. Sakhinun. Ya, dia kental. Cairan yang berwarna putih, kemudian dia kental, kadur, agak sedikit keruh. Itu aja. Kental, berwarna putih dan agak sedikit keruh. La raihata lahu. Yang dimana tidak ada baunya. Jadi cairan ini tidak ada baunya. Yakhruju akibal baul. Biasanya dia keluar itu setelah orang buang air kecil. Setelah orang buang air kecil, itu suka keluar cairan tersebut. Atau ketika au inda hamli syai'its tsaqil, atau ketika orang setelah dia bekerja berat, bawa barang berat gitu ya, kerja keras dan lain sebagainya, maka keluar cairan tersebut. Tanpa terkadang dia ketahui cairan tersebut telah keluar. Nah, ini yang disebut dengan wadi gitu. Dan apabila seseorang mengeluarkan madi dan wadi, wahuma mujiban lil wudu. Keduanya hanya diwajibkan untuk berwudu saja, tidak diwajibkan untuk mandi. Gitu ya. Jadi tidak diwajibkan untuk mandi. Mereka beristinja, membersihkan daripada kemaluan mereka, kemudian mereka berwudu. Gitu ya. Makanya dikatakan wal aslu fi qouli sallallahu alaihi wa alihi wasallam lisail 'anil madi. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya tentang seseorang yang mengeluarkan madi ini, igsil ma asabaka minhu. Rasulullah memerintahkan mereka untuk apa? Igsil. Buat dicuci, dibersihkan. Ya, daripada cairan tersebut yang ada pada kemaluan mereka, wa tawadda'a wudu'aka lis-shalah. Kemudian berwudulah kalian seperti wudunya ketika kalian akan melakukan salat. Nah, ini merupakan perkara yang kedua di dalam perkara-perkara yang mewajibkan seseorang untuk mandi di dalam menghidangkan hadas besar tersebut. Nah, insya Allah di tayangan-tayangan berikutnya kita akan membahas kembali tentang perkara-perkara berikutnya yang berkaitan dengan haid, nifas, wiladah, kematian, dan lain sebagainya. Yang dimana ini merupakan perkara-perkara yang mewajibkan bagi mereka untuk mereka hilangkan dengan cara mandi hadas besar, serta kaifiyah, tata cara mandi tersebut, kemudian sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan ketika kita mandi, insya Allah di tayangan-tayangan berikutnya bisa kita lanjutkan kembali. Kurang dan lebihnya kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.